Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel SMA Negeri 1 Prambon dalam rangka mempelajari materi PKN. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kadi baru, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Namun sebelum mempelajari materi ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa, memohon kepada Tuhan mudah-mudahan pelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Silahkan mulai. Oke, anak-anakku yang ku cintai, marilah kita membahas sistem dan dinamika demokrasi secara detail. Namun perlu diketahui anak-anak bahwa untuk materi ini yang akan dibahas diantaranya adalah tentang hakikat demokrasi, yang kedua tentang norma dan pilar demokrasi, dan yang ketiga tentang demokrasi Pancasila. Sebelum kita mempelajari tentang hakikat demokrasi, kita perlu ketahui terlebih dahulu anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi itu sendiri. Kata-kata demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata. Yang pertama adalah kata demos yang artinya rakyat, dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan dan kedaulatan. Perpaduan kata demos dan kratein atau kratos ini membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat di mana kekuasaan tertinggi itu terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Sedangkan secara substansial, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini pendapat dari Abraham Lincoln. Mari kita lanjut mengenai hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar, yaitu pemerintahan dari rakyat yang disebut dengan government of the people, pemerintahan oleh rakyat yang disebut dengan government by the people, dan pemerintahan untuk rakyat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pemerintahan dari rakyat? Pemerintahan dari rakyat ini mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan
dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi pemilihan umum. Jadi, pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan itu sangat penting. Karena dengan legitimasi politik tersebut, pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang telah diberikan oleh rakyat kepadanya. Sedangkan pemerintahan oleh rakyat ini memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau elit, maksudnya elit birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat atau yang disebut dengan social control. Pengawasan ini dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Maka dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen, ambisi otoritarianisme dari penyelenggara negara dapat dihindari. Terus berikutnya, pemerintahan untuk rakyat atau yang disebut dengan government for the people. Maksudnya bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Jadi, kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Untuk berikutnya, kita bahas tentang norma dan pilar demokrasi. Perlu kita ketahui anak-anak bahwa demokrasi itu merupakan suatu tatanan kehidupan bernegara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Jadi perwujudan sistem demokrasi tersebut merupakan proses yang panjang melalui kebiasaan, pembelajaran, dan juga penghayatan. Nah, untuk tujuan ini, dukungan sosial dan lingkungan demokratis mutlak dibutuhkan. Jadi keberhasilan demokrasi itu ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dan antara warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Setidaknya ada 6 norma atau unsur pokok yang harus dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu A. Adanya kesadaran akan pluralisme. B. Adanya musyawarah. C. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. D. Norma kejujuran dalam pemufakatan. E. Kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban. Sedangkan yang F,
trial dan error atau percobaan dan salah dalam berdemokrasi. Dalam praktek yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, terdapat beberapa pilar-pilar demokrasi sebagai indikator umum sebuah pemerintahan demokrasi konstitusional. Menurut pakar politik J. Kristiadi menyebutkan 10 pilar demokrasi, diantaranya Anda bisa baca sendiri pada buku modul halaman 56-57. Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan dasar pengembangan dan pelaksanaan demokrasi yang berjalan di Indonesia. Dalam Pancasila itu terkandung prinsip-prinsip demokrasi, bukan prinsip-prinsip kediktatoran. Dengan demikian, sistem politik yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Nah, yang dimaksud demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Ini memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam bereligius, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur, dan kecintaan yang berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia. Jadi, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Nah, konstitusi itu apa? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, demokrasi Pancasila itu terikat dengan Undang-Undang Dasar 45 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia itu mengandung ciri-ciri demokrasi, mengandung asas-asas demokrasi, dan juga mengandung prinsip-prinsip demokrasi. Untuk itu, maka tolong dibuka buku modul halaman 60, 61, dan 62 agar supaya Anda lebih jelas dan lebih. Nah, setelah kita mempelajari tentang materi tersebut, tentunya kita mengharapkan bahwa pengetahuan Anda tentang demokrasi Pancasila ini harus semakin meningkat. Selanjutnya, agar wawasan Anda tentang demokrasi Pancasila semakin meningkat dan bertambah, maka tolong dibaca buku-buku atau referensi yang lain yang sesuai. Maka dari itu, untuk pertemuan kali ini saya cukupi sekian aja. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita tetap semangat belajar agar tercapai apa yang kita cita-citakan. Sekian aja saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.